Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Bertemu lagi nih dengan saya Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang perilaku individu dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai habis. Terima kasih. Sebelum kita membahas perilaku individu dalam organisasi, mari kita pahami dulu apa itu perilaku organisasi. Menurut Jones, pada tahun 1993, perilaku organisasi adalah suatu istilah yang agak umum untuk menunjukkan sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi yang berkenaan dengan studi yang sistematis tentang sikap dan perilaku, baik yang menyangkut pribadi maupun antar pribadi dalam konteks organisasi. Lalu, menurut Robbins, pada tahun 1986, perilaku organisasional adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Berikutnya, menganalisis perilaku organisasional dalam tingkatan individu. Organisasi merupakan kumpulan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan, minat, persepsi, sikap, nilai, kepribadian, dan berbagai hal lain yang pastinya berbeda ya teman-teman. Perbedaan di tingkat individu itu akan mempengaruhi organisasi. Dan kita juga perlu tahu nih, apa itu kelompok? Kelompok bukanlah penjumlahan dari perilaku individu-individu di dalam organisasi. Kelompok memiliki norma, budaya, sikap, etika, dan hal lain yang tersendiri serta membentuk pola perilaku kelompok. Sementara organisasi juga bukanlah penjumlahan dari perilaku individu dan kelompok. Sama seperti kelompok, organisasi juga memiliki norma, budaya, dan hal lain yang tersendiri dan membentuk pola perilaku organisasi. Tujuan memahami perilaku organisasi. Ada 3 tujuan mengapa kita harus memahami perilaku organisasi, yaitu yang pertama, prediksi. Kemampuan memprediksi perilaku orang lain memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, efektif, dan efisien, sehingga mampu berpikir, bersikap, dan bertindak tepat dalam berkomunikasi. Yang kedua, eksplanasi, yaitu menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam organisasi. Yang ketiga adalah pengendalian. Kemampuan prediksi dan eksplanasi akan membantu pemimpin dalam menjalankan peran mengendalikan individu, kelompok, bahkan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Aspek manusia dalam organisasi. Memahami perilaku individu akan membantu dalam memahami perilaku organisasi, karena pada dasarnya manusia itu homo homini socius. Manusia tidak bisa lepas dari organisasi. Manusia merupakan komponen vital dalam keberadaan dan dinamika sebuah organisasi. Memahami perilaku manusia membutuhkan kerjasama berbagai disiplin keilmuan. Asumsi dasar untuk memahami manusia. Untuk dapat memahami perilaku individu, kita perlu memahami karakteristik yang melekat pada individu. Karakteristik yang dimaksud terkait dengan ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan juga sikap. Untuk ciri-ciri biografis sendiri itu meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, hingga masa kerja. Pembentukan sikap dan perilaku. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ada 3 pendekatan yang dapat diaplikasi dalam menelaah proses pembentukan sikap dan perilaku, yaitu pendekatan kognitif, sebagaimana yang dibahas oleh Littlejohn pada tahun 1992,
yang menganalisa mengenai stimulus dan respon. Pendekatan kepuasan, pendekatan ini memfokuskan perhatian pada faktor-faktor pada diri seseorang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Ada sejumlah teori yang terkait dengan pendekatan ini, yaitu teori hierarki kebutuhan, teori dua faktor, dan teori prestasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah pendekatan psikoanalisis yang mengaitkan kita dengan pemikiran Sigmund Freud terkait dengan ID, ego, dan juga superego. Lalu kepribadian. Kepribadian merupakan suatu keseluruhan yang terorganisasi. Kepribadian terlihat terorganisasi dalam pola-pola yang hingga tingkat tertentu dapat diobservasi dan diukur. Walaupun kepribadian memiliki landasan biologikal, pengembangan spesifiknya merupakan sebuah produk dari lingkungan sosial dan kultural. Kepemimpinan memiliki aspek-aspek superficial. Kepribadian mencakup ciri-ciri umum maupun ciri unik. Ada 3 pendekatan teoritikal dalam memahami kepribadian. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Teori ini menyediakan sebuah katalog yang melukiskan sang individu. Katalog itu dapat berdasarkan ciri fisik atau psikologikal seseorang. Lalu yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini sama dengan pendekatan psikoanalisis. Teori-teori psikodinamik mengintegrasi ciri-ciri manusia dan menerangkan sifat dinamik pengembangan kepribadian. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan humanistik. Teori humanistik menitikberatkan person dan pentingnya aktualisasi diri bagi kepribadian. Modifikasi perilaku. Perilaku individu dapat dimodifikasi oleh teman-teman. Langkah modifikasi yang dapat dikembangkan yaitu ada 3. Yang pertama, antecedents, yaitu apa yang melatar belakangi perilaku individu. Lalu yang kedua, behavior, yaitu apa yang individu lakukan atau katakan. Dan yang ketiga adalah consequence, yaitu apa yang terjadi setelah tindakan tersebut. Baik teman-teman, sekian pemaparan saya tentang materi perilaku individu dalam organisasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.